sekarang ada perdebatan di antara orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, khususnya orang-orang Nasrani Najran. Mereka berdebat, ini Ashabul Kahfi sebenarnya jumlahnya berapa? Ada perdebatan di antara Nasrani Najran di zaman Rasulullah SAW. Ashabul Kahfi ini jumlahnya berapa sih? Allah katakan kepada Nabi ini di tengah perdebatan mereka, apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakan wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Allah a'lam bihaqiqati adadihim. Allah yang lebih tahu bihaqiqati adadihim, berapa jumlah mereka. Ay Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang tahu jumlah mereka berapa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah mulai masuk ke pembahasan, udah hampir akhir di pembahasan Ashabul Kahfi. Nah, kita masuk ke firman Allah Ta'ala, wa kadzalika atharna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fihi. Dan begitulah kata Allah Ta'ala, kami nampakkan mereka Ashabul Kahfi kepada manusia supaya manusia itu tahu bahwasanya janji Allah adalah hak benar, wa anna sa'ata la raiba fi, bahwasanya sa'ah hari kiamat itu enggak ada keraguan di dalamnya. Makanya Allah Ta'ala bangkitkan mereka setelah 300 tahun, tahu-tahu melek lagi, bangun lagi. Di situ kan menunjukkan, menjadi dalil bahwasanya sebagaimana Allah bisa melekin mereka, bangkitkan mereka kembali setelah 300 tahun, berarti Allah mampu nggak membangkitkan mayat yang udah meninggal dunia? Mampu. Itu menjadi tanda. Kapan itu terjadi kejadian itu Allah bangkitkan? Idh yatanaza'una bainahum amrahum. Ketika mereka nih penduduk kampung tersebut, Tartus, tahu tentang Ashabul Kahfi, maka hina tanaza'al qaumu, ketika berselisih pendapat kaum tersebut, ijlisu fi amri ahlil kahfi, di dalam urusan Ashabul Kahfi, ba'da an atla'ahumullahu alaihim, setelah Allah tampakkan Ashabul Kahfi alaihim, kepada mereka, kepada kaum. Him itu kembali kepada kaum. Thumma qabadha arwahahum, kemudian setelah itu Allah Ta'ala mencabut nyawa mereka Ashabul Kahfi. Ini sebenarnya ada perbedaan pendapat nih. Setelah orang-orang itu tahu Ashabul Kahfi bangun setelah 300 tahun tidur, di situ ada perbedaan pendapat apakah Ashabul Kahfi betul-betul meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mereka dijaga oleh Allah untuk dibangkitkan suatu hari. Ya salam. Ada perbedaan pendapat. Di sini dalam tafsir Sawi disebutkan, wa'alam annahu ukhtulifa fi ashabil kahfi. Ada perbedaan pendapat masalah Ashabul Kahfi. Hal matu wa dufinu, apakah mereka mati kemudian dikubur? Au hum niyamun wa ajsamuhum mahfudhah, atau mereka sekarang lanjut tidur lagi. Jadi begitu udah ketahuan Ashabul Kahfi itu, orang-orang udah tahu Ashabul Kahfi ini bangun setelah 300 tahun tidur, mereka ditidurin lagi sama Allah, kemudian dijaga di tempat yang kita nggak tahu. Ternyata ada perbedaan pendapat. Kalau musannif di sini mengatakan tsumma qubida arwahuhum, kemudian nyawa mereka dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tsumma qubida arwahum, tsumma qabada arwahahum, kemudian Allah cabut nyawa mereka. Ini menurut musannif Syahli As-Sabuni, beliau cenderung kepada pendapat yang mengatakan Ashabul Kahfi ya udah setelah ketahuan habis itu meninggal dunia, udah selesai. Tapi ada pendapat yang menarik di sini. Ya. Ini ditashih, pendapat ini dianggap sahih oleh Imam As-Sawi. Sahib Hasyiyah Sawi ala tafsir Jalalain. Menurut Imam Sawi, was-sahih annahum niyam. Pendapat yang sahih, mereka nggak mati. Mereka ditidurin lagi sama Allah Ta'ala. Ditidurin lagi Ashabul Kahfi. Ya. Sampai kapan? Wa yastayqiduna 'inda nuzul Isa. Nanti mereka bangunnya kalau Nabi Isa turun. Di akhir zaman itu kan Nabi Isa bakal turun. Nanti Nabi Isa turun, mereka bangun.
Bukan hanya tuh bangun, wa yahujjuna ma'ahu. Mereka termasuk orang yang haji bareng Nabi Isa. Wa yamutuna qabla yaumil kiamat, tapi nanti sebelum kiamat baru mereka benar-benar wafat. Jadi kalau menurut pendapat yang sahih, ya, menurut pendapatnya Syekh Sawi, Sahibul Hasyi ala Tafsir Jalalain, itu Ashabul Kahfi nggak meninggal. Tapi begitu ketahuan, mereka ditidurin lagi sama Allah. Cuma nggak ketahuan tempat tidurnya di mana. Intinya nggak usah pakai nyari-nyari. Di mana, Bib? Nanya. Anda juga nggak tahu. Wallahu a'lam. Nggak ada yang tahu tidurnya di mana. Nah, kapan bangunnya? Nanti kalau Nabi Isa turun. Mereka haji bareng Nabi Isa. Ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahujjanna Isa bin Maryam wa ma'ahu ashabul kahfi fa innahum lam yahujju ba'd. Ya salam. Ana nggak tahu, ini mesti dicek darajah hadisnya ini. Tapi dikutip oleh Tafsir Sawi, nanti sungguh Nabi Allah Isa akan haji. Dan yang namanya Nabi Allah Isa haji siapa? Wa ma'ahu ashabul kahfi. Nanti ashabul kahfi nemenin Nabi Allah Isa haji. Fa innahum lam yahujju ba'd. Karena ashabul kahfi waktu itu belum sempat haji. Belum sempat daftar haji pada saat itu. Jadi hajinya nanti bareng Nabi Isa. Mau ikut nggak ente? Mau ikut? Ente sanggup nggak ngelewatin zaman Dajjal nanti? Nah, wa fi riwayah maktubun fi Taurat Injil anna Isa bin Maryam Abdullah wa rasuluh wa annahu yamurru bir rawha hajan wa mu'tamiran wa yajma'u Allahu lahu dhalik fayaj'al Allah hawariyahu ashabal kahfi war raqim fayamurruna hujjajan fa innahum lam yahujju wa lam yamutu. Shallu ala Rasulillah. Di dalam sebuah riwayat kata Imam Musawi disebutkan, itu tertulis dalam Taurat dan Injil bahwasanya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam adalah hamba Allah dan Rasulnya Allah, bukan anak Allah, karena Allah lam yalid wa lam yulad. Kemudian nanti Nabi Allah Isa katanya yamurru birrauha hajan wa mu'tamiran. Kemudian Nabi Allah Isa akan datang haji dan umrah sekaligus. Yajma'allahu lahu dzalik. Fa yaj'alullahu hawariyahu ashabal kahfi war raqim. Nah, Allah Taala akan menjadikan sahabat-sahabatnya Nabi Allah Isa, hawarinya Nabi Allah Isa siapa? Pengikutnya Nabi Allah Isa ketika itu adalah ashabul kahfi war raqim. Raqim artinya apa? Hah? Anda dulu pernah jelaskan raqim. Id awal fityatu ilal apa? Papan tempat ditulisnya nama-nama ashabul kahfi war raqim. Raqim ya ashabul kahfi maksudnya, maka fayamurruna hujjajan fa innahum lam yahujju wa lam yamutu. Nanti mereka akan ikut haji bareng Nabi Allah Isa karena mereka sesungguhnya belum haji, sehingga mereka mau ikut haji dan mereka belum meninggal dunia, hanya ditidurkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wallahu a'lam. Ana nggak tahu yang benar yang mana, karena Syekh Sawi mengklaim itu pendapat yang betul, as-sahih kata beliau. Tapi kalau dari zahir kalam al-muallif, zahir kalam sahib tafsir Safwatut Tafasir yang beliau ngambil dari kutubut tafsir juga, qubida aqabadallahu arwahahum. Allah taala mencabut nyawanya ashabul kahfi. Berarti udah wafat atau belum? Udah langsung. Setelah mereka beli makanan, kemudian geger penduduk kota, ini orang tidur 300 tahun lebih, akhirnya ada yang ngikut bersama mereka, datang ke gua ngelihat ashabul kahfi. Nggak lama mereka sholat, kan di riwayat kemarin mereka sholat, kemudian mereka meninggal dunia, dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Ada yang nanya, Beb, itu guanya ashabul kahfi di mana? Ada yang mengatakan guanya di daerah Yordania. Ada yang mengatakan goanya di daerah Yordania, Jordan. Ada klaim sebagian kalau ziarah dibawa ke goa ashabul kahfi. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisihhat dzalik. Tapi katanya goanya di Yordania. Ana juga belum pernah ke sono. Karena ana belum pernah ke Yordania. Yordania itu masuknya Syam, Yordania, kemudian Suriah, Palestina, itu semua masuknya wilayah Syam. Nah, begitu mereka tahu ada ashabul kahfi itu tadi yang masih hidup dan kemudian mereka meninggal dunia di situ, faqalu ibnu alaihim bunyana. Orang-orang nih yang tahu kejadian itu kan dianggap keajaiban. Qala ba'dun nas, sebagian orang, ubnu ala babi kahfihim, bangunlah di pintu goa mereka bunyanan, sebuah bangunan.
liyakuna alaman alaihim, untuk jadi prasasti atas mereka. Maksudnya tanda, ini gua bersejarah. Pernah ditempati oleh Ashabul Kahfi. Jadi prasasti sejarah. Rabbuhum a'lamu bihim, Allah a'lamu bihalihim wa sya'nihim. Allah yang lebih tahu tentang keadaan mereka dan daripada bentuk mereka, sya'nihim. Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Ay qala al-fariqul akhar. Tadi kan sebagian mengatakan, ya, kita bangun bangunan aja tuh di pintu goanya supaya jadi prasasti sejarah, jadi bukti sejarah. Ini goa pernah ditempati oleh Ashabul Kahfi. Sebagian lagi mengatakan enggak. Qala al-fariqul akhar, berkata kelompok lain, humul aktsari al-ghalibah, dan mereka kelompok yang paling banyak. Lanattakhidanna ala babil kahfi masjidan, kita akan membangun ala babil kahfi, di pintu kahfi apa yang akan dibuat masjid, dan masjid. Nusalli fihi, yang kita salat di masjid tersebut. Wa na'budullaha fihi, dan kita menyembah Allah di masjid tersebut. La ilaha illallah. Coba kita lihat tentang masjid ini. Jangan-jangan Imam Musawi suka ngasih keterangan. Wallahu a'lam. Nah, kemudian mereka jadi perdebatan nih di antara mereka. Yang nih sekarang nih masuk, ini sekarang pindah. Sekarang ada perdebatan di antara orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah SAW, khususnya orang-orang Nasrani Najran. Mereka berdebat, ini Ashabul Kahfi sebenarnya jumlahnya berapa? Jadi kisah Ashabul Kahfi ini sebelum ayat ini diturunkan lengkap udah beredar. Ada perdebatan di antara Nasara Najran di zaman Rasulullah SAW. Ashabul Kahfi ini jumlahnya berapa sih? Maka sayaqulu thalathatu rabi'uhum kalbuhum. Ay sayaqulu haula, akan mengatakan mereka, al-qaumul khaiduna fi qissatihim fi ahdi Rasulullah SAW. Akan mengatakan mereka, siapa itu mereka? Al-qaumul khaidun, kaum yang khaidun, yang larut di dalam membahas fi qissatihim, membahas kisahnya Ashabul Kahfi. Fi ahdi Rasul SAW, di zaman Rasulullah SAW. Kalau tadi ini cerita di zaman Ashabul Kahfi. Ini sekarang ayat ini sayaqulu thalathatun, ini di zaman Nabi. Siapa itu kaum tersebut? Min ahlul kitab, dari ahlul kitab. Ahlul kitab ini udah tahu cerita ini, cuman mereka masih berdebat, masih berselisih pendapat. Berapa sih jumlahnya? Maka ada yang mengatakan ahlul kitab, di antara ahlul kitab hum thalathatu rijalin, jumlah Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yatba'uhum kalbuhum, yang diikuti anjing mereka. Berarti sama anjing totalnya berapa? 4. Ya, ada ahlul kitab yang mengatakan demikian. Kemudian wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib. Wa yaqulul ba'du, kemudian sebagian ahlul kitab lagi berkata, innahum khamsatun, jumlah mereka 5. Sadisuhumul kalbu, yang ke-6 apanya? Anjingnya. Wa yaqulu khamsatun sadisuhum kalbuhum. Tapi pendapat ini semua rajman bil ghaib. Apa artinya rajman bil ghaib? Ay qadhafan bil dhanni min ghairi yaqin. Mereka asal melontarkan pendapat bidzon, dengan dugaan mereka. Qadhafan maksudnya sini melontarkan pendapat, bidzonni dengan dugaan mereka, min ghairi yaqin, tanpa ada keyakinan dari mereka sendiri, tanpa ada informasi, wala ilm, tanpa ada ilmu. Asal berdebat aja, yang satu bilang 3, yang satu bilang 5. Kenapa kok pakai istilahnya rajman? Rajman itu kan artinya melempar kan? Rajam itu kan melempar batu kan? Bil ghaib itu kepada sesuatu yang tidak nampak. Nah, perumpamaan orang yang ngomong dengan sesuatu yang nggak tahu tuh, kaman yarmi ila makanin la ya'rifu. Seperti orang yang ngelempar kepada tempat yang dia nggak ketahui. Makanya sampai istilahnya rajman bil ghaib. Ngelempar ke tempat yang dia nggak tahu. Asal ngomong aja, padahal dia nggak tahu apa yang dia omongin. Asal ngoceh, oh ini 3 orang, sama anjingnya jadi 4. Oh ini 5 orang, sama anjingnya jadi 6. Padahal dia nggak tahu. Ini ditaubih oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berdebat asal ngomong tanpa ilmu ditaubih oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kemudian berikutnya wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum. Kemudian mereka mengatakan sab'atun 7 wa thaminuhum kalbuhum, dan yang kedelapannya adalah anjing mereka. Berarti jumlahnya berapa? 8 sama anjingnya. 8 sama anjingnya. Ay wa yaqulul ba'du, sebagian mengatakan innahum sab'atun, jumlah mereka 7. Wathamin huwal kalbu, yang kedelapan adalah anjingnya. Sebagian mengatakan seperti itu. Allah katakan kepada Nabi ini di tengah perdebatan mereka, apa kata Allah Ta'ala? Qul, katakan wahai Muhammad, Rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil. Allah a'lam bihaqiqati adadihim. Allah yang lebih tahu bihaqiqati adadihim, berapa jumlah mereka. Ay Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Allah yang tahu jumlah mereka berapa. Andai kata berhenti sampai di sini, udah kita nggak bakal tahu jumlahnya berapa. Andai kata berhenti sampai di sini ayatnya, berarti yang tahu cuma siapa? Allah. Tapi enggak, Allah lanjutin, ma ya'lamuhum illa qalil. Nggak tahu jumlah mereka kecuali segelintir orang. Berarti ada nggak yang tahu? Ada, berarti yang tahu. Berarti ada hamba-hamba Allah yang Allah kasih tahu jumlahnya berapa. Ay la ya'lamu 'iddatahum illa qalilun minan nas. Enggak tahu jumlah mereka berapa kecuali sedikit daripada orang. Ya salam. Qala Ibnu Abbas, ana min dzalikal qalil. Ya salam. Shallu ala Rasulillah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Radhiyallahu anhuma. Ana min dzalikal qalil, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, aku termasuk orang yang sedikit itu. Berarti beliau tahu enggak? Tahu. Abdullah bin Abbas tahu. Ana min dzalikal qalil. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Kanu sab'ah. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas yang benar yang ketiga. Jumlah Ashabul Kahfi itu 7 orang. Innallaha a'addahum hatta intaha ila sab'ah. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ya ngitung mereka tuh disebutin, angka-angka tadi disebutin sampai berhenti kepada angka yang 7. Innallaha a'addahum, Allah ngitung mereka di ayat-ayat tadi hatta intaha ila sab'ah, sampai berhenti ke ayat yang 7. Maka Ibn Abbas mengambil kesimpulan berarti jumlahnya berapa? 7. Qala al-mufassirun, berkata ulama-ulama tafsir, kenapa kok Ibn Abbas bisa ngambil kesimpulan 7 jumlahnya? Berarti sama anjingnya berapa? 8. Nah, 7 sama anjing 8. Kenapa kok Sayyidina Abdullah bin Abbas bisa ngambil kesimpulan itu? Yang terakhir berarti yang benar. Kenapa? Kata para ahli tafsir, innallaha ta'ala lamma dzakara al-qaul al-awwal wa tsani ardafahu biqaulihi rajman bil ghaib. Wa lamma dzakara al-qaul al-akhir lam yagdah fihi bi syai'. فكأنه أقر قائله ثم نبه رسوله إلى الأفضل والأكمل وهو رد العلم إلا إلى أعلام الغيوب. Ya salam. Kenapa Sayyidina Allah bin Abbas bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Kata para ulama tafsir, karena Allah Ta'ala lamma dzakara, ketika menyebutkan al-qaul al-awwal wa tsani. Pendapat pertama mengatakan berapa tadi? Yang pertama 3. Sama anjing berapa berarti? 4. Kemudian wa tsani pendapat kedua, anjingnya berapa? 6. Setelah 2 pendapat ini, Allah Subhanahu wa taala mengikuti dengan komentar dari perkataan firman Allah Taala, rajman bil ghaib. Perkataan mereka ini yang mengatakan 3, yang mengatakan 5, rajman bil ghaib. Ibarat orang ngelempar ke arah yang dia nggak tahu, asal ngomong tanpa dasar. Berarti seolah-olah disalahkan nggak sama Allah? Disalahkan. Seolah-olah disalahkan sama Allah Taala. Walamma dzakara al-qaul al-akhir lam yagdah fihi bi syai'. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala dzakara menyebutkan al-qaul al-akhir, pendapat yang terakhir, lam yagdah fihi bi syai'. Pendapat tersebut sama sekali tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendapat tersebut tidak dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diqadah. Nggak ada, cuma disebutkan doang pendapatnya. Faka'annahu, seolah-olah aqarra qailahu, Allah nyebutin itu seolah-olah Allah membenarkan pendapat tersebut. Ijlis. Nah, tapi meski demikian tetap tsumma nabbaha rasulahu, Allah Ta'ala mengingatkan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam ilal afdal, terhadap sesuatu yang lebih afdal, wal akmal, dan lebih sempurna. Apa yang lebih afdal dan lebih sempurna? Wa huwa raddul ilmi ila 'allamil ghuyub, yaitu mengembalikan al-ilm kepada 'allamul ghuyub, yang tahu hanya Allah. Qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Pada akhirnya tetap Allah bilang qul rabbi a'lamu bi'iddatihim. Walaupun Allah Ta'ala seolah-olah membenarkan pendapat yang ketiga, dan itu akhirnya yang dipilih oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas. Berapa tadi jumlahnya yang benar Ashabul Kahfi? 7. Sama anjingnya berapa? 8. Tapi tetap Allah ngasih tahu setelah itu, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim, tetap yang lebih afdal taslim, serahkan kepada Allah. La ilaha illallah. Fala tumari fihim illa mira zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Kata Allah Ta'ala, fala tumari fihim, ay fala tujadil ahlul kitab, jangan kalian berdebat dengan ahlul kitab. Tumari ini dari mara yumari, ay jadala yujadilu mira, debat. Debat dalam urusan apa? Fi iddatihim, di dalam menentukan jumlah mereka. Illa jidala mutayaqinin alimin bihaqiqatil khabar, kecuali perdebatannya seseorang yang yakin, yang alimin bihaqiqatil khabar, betul-betul mengetahui hakikat daripada informasi tersebut. Nah, wala tastafti fihim minhum ahada, dan jangan la tas'al ahadan, enggak usah nanya salah satu daripada mereka an qissatihim, tentang kisahnya Ashabul Kahfi. Enggak usah nanya kepada orang Nasara tentang kisah Ashabul Kahfi, enggak usah. Maka fa inna fi ma uhi ilaika al-kifayah, karena wahyu yang Allah turunkan kepada Muhammad al-kifayah, udah cukup. Udah ada dari wahyu, ngapain kepada mereka lagi? Nah, ini ayat luar biasa nih. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Ay la taqulanna, ini ayat ta'dib. Ini ayat isinya Allah mengajarkan kepada kita al-adab. Makanya Nabi Muhammad mengatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, yang mendidikku adalah Allah, yang mendidik Rasulullah adalah Allah, langsung Allah yang mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang membimbing Rasulullah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ada pelajaran luar biasa. Aila taqulanna, jangan kamu mengatakan li amrin, untuk satu perkara, azam ta'alaih, yang kamu sudah bertekad untuk melakukannya. Alaihi ay amrin tersebut. Inni sa'af'aluhu gadan, aku akan melakukan ini. Aku akan melakukan itu gadan. Af'aluhu kembali kepada amrin, gadan, besok. Illa idza qarantahu bil masyiah, kecuali kalau kamu barengi dengan illa qarantahu, kecuali kalau kamu barengi omongan kamu tersebut bil masyiah, dengan mengucapkan insya Allah, dengan masyiatullah. Faqulta insya Allah, maka engkau mengatakan insya Allah. Ini peringatan buat kita. Jangan kayak seolah-olah ente alamul ghuyub, seolah-olah ente tahu apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi lusa, seolah-olah ente tahu apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Lah, kalau mau apa-apa ngomong insya Allah. Besok mau kemana, Beb? Insya Allah besok mau ke Petamburan. Karena nggak ada yang tahu umur sampai besok apa enggak. Nggak ada yang tahu besok mampu nggak ente turun. Nggak ada yang tahu besok ada halangan apa enggak. Maka katakan insya. Ente kapan kemari? Insya Allah minggu depan. Insya Allah. Pakai insya Allah. Jangan asal memastikan saja seolah-olah kita sudah tahu, sudah pasti. Nggak ada. Nah, insya Allah biasakan. Cuman kadang-kadang orang kita nih kalau ngomong pakai insya Allah seolah-olah nggak mau janji. Nah, karena ente suka harap pakai insya Allah.
Jangan juga insya Allah pakai bahan buat harap. Itu diancam sama Rasulullah SAW. Emang niat nggak mau datang, cuman sengaja pakai insya Allah. Insya Allah anda datang, insya Allah. Terus begitu. Kenapa? Karena ngomong insya Allah. Insya Allah jadi bahan buat harap, nggak boleh. Akhirnya orang jadi nggak percaya sama insya Allah. Padahal insya Allah itu justru adabnya untuk hal-hal yang emang ente udah tekad kuat, rencana akan datang. Insya Allah. Karena nggak ada yang pasti kecuali saat ini. Ma madhafat wal mu'ammalu ghaibu wa laka sa'atu allati anta fi. Yang udah berlalu tuh berlalu. Ma madhafat. Perkataan luar biasa. Ma madhafat. Wal mu'ammalu ghaibu. Wal mu'ammalu ghaibu. Wa laka sa'atu allati anta fi. Ma madhafat. Yang udah berlalu. Nggak bisa balik lagi. Mau ente bayar berapa miliar lagi. 1 menit lalu bisa nggak balik lagi? Nggak bisa. Yang udah berlalu. Wal mu'ammalu ghaibu, yang akan datang kita nggak tahu. Yang akan datang kita nggak tahu. 1 jam ke depan yang akan datang kita nggak bisa memastikan. Karena segala sesuatu itu dunia ini hadits, al-alam hadits mutaghayyir wa kullu hadits mutaghayyir. Setiap yang hadits itu mutaghayyir, berubah-berubah. Kita nggak tahu ketetapan Allah yang akan datang itu masih ghaib. Wal mu'ammalu, yang akan datang itu ghaib. Nggak ketahuan apa yang akan terjadi. Kita hanya bisa berencana. Yang menentukan siapa? Allah. Maka yang kita punya hanya walaka sa'atul lati anta fi. Yang kamu punya tuh hanya saat ini. Waktu yang sekarang sedang kamu lalui ini yang punya kamu. Yang hanya kamu bisa pastikan sekarang ini. Ente bisa pastikan sekarang ente lagi duduk di sini. Bas. Nggak lebih. Nah, maka kalau mau melakukan sesuatu yang akan datang, katakan insya. Karena kalau Allah nggak berkehendak, jadi apa nggak jadi, nggak bakal jadi. Insya Allah. Apa tuh ngomong insya Allah. Itu di surat Al-Baqarah. Jidis. Di surat Al-Baqarah yang ketika Baqarah terakhir, innaha baqaratun safra'un faqi'un launuha tasurna. Yang terakhir paling terakhir. Yubayyin lana ma hiya qala innaha. Paling terakhir, coba anak tahfidz, mana anak tahfidz? Udah hilang anak tahfidz, pada goib semua ini. Terus satu lagi. Wa inna insyaallah la muhtadun. Wa inna insyaallah. Benar? Kayaknya kurang ayatnya. Lad'u lana, coba ada mushaf nggak? Lihat mushaf. Nah. Ya, jadi kan pertama-tama wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah qalu atatakhiduna huzwa qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya kan, disuruh perintahkan untuk nyembelih sapi supaya mengetahui siapa pembunuhnya tuh. Ini untuk mengetahui, kan ada kasus pembunuhan. Nah, kemudian terjadi fitnah di situ. Untuk mengetahui siapa pembunuhnya disuruh nyembelih sapi. Udah awalnya nyembelih sapi doang, udah sapi, nggak disuruh macem-macem. Pakai nanya Bani Israel, sapinya yang bagaimana? Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hiya. Tuh bila tanya kepada Tuhanmu, tanya sapinya sapi yang bagaimana? Akhirnya gara-gara nanya, awalnya sapi doang disuruhnya. Pakai nanya kan, la tas'alu an asyain tubdalakum tasukum. Jangan nanya tentang sesuatu kalau dijelasin malah ente susah nanti akhirnya. Ini Bani Israel tuh demennya begitu tuh. Udah dikasih enak, maunya susah. Nanyanya bikin ribet. Akhirnya Allah bilang, qala innahu yaqulu innaha baqaratun la faridun wa la bikrun awanun baina dzalika fa'alu ma tu'marun. Udah dikasih tuh satu kriteria. Nanya lagi. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha. Warnanya warna apa? Padahal kan gak diminta warna macam-macam, pakai nanya. Gara-gara nanya dijawab akhirnya.
Qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'un launuha tasurrun nadhirin. Udah selesai. Warnanya ditanya. Nanya lagi masih. Qala ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Yang bagaimana ya? Kita bingung ya. Pakai nanya lagi. Innal baqarata syaba 'alaina wa inna insyaallah la muhtadun. Terakhir nih baru. Qala innahu yaqulu innaha baqaratun adalulun tuthirul ardha wa tasqil hartha musallamatun la syiyata fiha. Qalu al-ana ji'ta bil haqq fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Itu andai kata ulama, para ulama tafsir menyebutkan kenapa berhenti di pertanyaan ketiga. Habis itu udah selesai kriterianya. Karena di pertanyaan ketiga dia mengatakan insya Allah. Karena dia mengatakan insya Allah menggantungkan ke masyiatullah, ya udah Allah kasihan sama mereka, diberhentiin sampai di situ kriterianya. Andai kata dia nggak ngucapin insya Allah, itu bakal tambah ruwet itu. Ada syarat baru lagi, syarat baru lagi, syarat baru lagi, syarat baru lagi. Tapi gara-gara dia mengucapkan insya Allah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala stop sampai di situ kriterianya, dikasihkan ketemu kriteria seperti itu. Alhamdulillah. Barakah ngucapin apa? Insya Allah. Jadi ente dengan ngucapin insya Allah tuh ente mesti kasih pemahaman ke masyarakat. Dengan mengucapkan insya Allah itu bukan berarti justru membuat sesuatu nggak pasti. Kadang-kadang nih orang mikirnya kalau insya Allah pakai insya Allah berarti ente nggak pengen hadir ya. Pakai insya Allah. Enggak, justru dengan mengatakan insya Allah tuh ente sedang memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu, menggantungkan segala sesuatu kepada Allah, bukan kepada kekuatanmu, bukan kepada pikiranmu. Kamu cuma berusaha, tapi di ujungnya diserahkan kepada Allah. Jelas atau tidak? Nah, justru dengan insya Allah, berapa banyak dengan berkat insya Allah itu Allah kasih kemudahan. Maka jangan sombong. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Wala taqulanna, kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghadan, aku akan melakukan itu besok, aku akan begini, aneh bakal begini, aneh bakal begini, aneh bakal begini, aneh bakal begini. Enggak ada ngomong insya Allahnya. Seolah-olah dia tahu, seolah-olah dia alamul ghuyub, seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. La, ada sombong sama Allah Subhanahu Wa Taala. Illa ni insya Allah. Kalau kamu mau ngomong melakukan sesuatu berencana, katakan insya, dan beri pemahaman ke masyarakat bahwasanya insya Allah itu bukan untuk menunjukkan sebuah ketidakpastian atau bukan untuk menunjukkan tekad yang lemah. Enggak. Insya Allah menunjukkan tekad yang kuat, keinginan yang kuat, rencana yang matang. Hanya saja tetap ujung-ujungnya dikembalikan kepada Allah. Nah, dan jangan juga kita yang menjadi penyebab orang nggak percaya sama insya Allah dengan memain-mainkan insya Allah. Jangan, haram kita main-mainkan insya Allah, bohong bobo insya Allah, rencana untuk ngecewain orang bobo insya Allah. Ittaqillah. Kecuali kalau kamu milih kata-kata yang memang betul-betul nggak menyakiti orang, memang betul-betul nggak ada unsur janji di dalamnya, lain urusan. Tapi kalau udah jelas-jelas janji pakai insya Allah tujuannya tuh buat ngeles. Itu ya nggak boleh, yang dilarang. Jelas atau tidak? Nah, itu menyebabkan orang jadi nggak percaya dengan kata-kata insya Allah. La ilaha illallah. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir, sababun nuzulil ayah, sebab turunnya ayat ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma suila an qissati ashabil kahfi, ketika Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Nabi ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi, apa kata Rasulullah? Gadan ujibukum, besok aku jawab kepada kalian. Rasulullah langsung ngomong besok aku jawab. Akhirnya apa yang terjadi? Fata'akhkhara al-wahyu anhu 15 yawman. Akhirnya gara-gara Rasulullah ngomong besok aku jawab, wahyu yang ngasih tahu tentang kisah Ashabul Kahfi terlambat 15 hari. Allah undur 15 hari. Ini menunjukkan bahwasanya semuanya kembali kepada kehendak Allah, masyiatullah. Nah, Habib kok Nabi Muhammad tegur sama Allah Ta'ala, ada apa namanya, Rasulullah sendiri mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, aku dididik oleh Tuhanku. Ini didikan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didikan Allah kepada hamba yang paling dicintainya, kepada hamba yang paling dikasihinya. Itu bukan sebuah kekurangan. Itu justru bentuk
Cinta jangan diartikan sebagai sebuah kurang. Oh, Nabi ditegur, Allah marah sama Nabi. Enggak begitu. Itu cinta. Itu ta'dib. Adabani Rabbi. Rasulullah sendiri yang mengatakan adabani Rabbi. Aku dididik oleh Allah. Itu didikan cinta dari Allah subhanahu. Oh, enggak. La hasya wa kalla. Allah marah sama Rasulullah. Enggak ada ya ikhwan. Enggak ada. Rasulullah habbul khalqi ilallah. Makhluk yang paling dicintai oleh Allah adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, ini ayat walaupun khusus turunnya asbabun nuzulnya tentang masalah ini, tapi berlaku nggak buat kehidupan sehari-hari? Berlaku. Ada kaidahnya, dicatat kaidahnya. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an itu banyak ada kaidah usuliyah, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur keumuman lafaz. Ini lafaznya umum. Segala sesuatu apapun li syai'in. Segala sesuatu apapun itu. Inni fa'ilun dzalika ghadan. Ada nakirah fi siyakin nahi. Nakirah fi siyakin nahi. Nah, la taqulanna li syai'in. Jangan berkata apapun. Bukan hanya masalah ini aja, umum. Al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang menjadi tolak ukur di sini adalah keumuman lafaz. Lafaznya umum, berlaku untuk apapun, berlaku untuk siapapun. Dan di kaidah usul fikih itu perhatikan baik-baik. Dalam usul fikih itu ada kaidah. Kalau ada khitab di dalam Al-Qur'an untuk Nabi Muhammad SAW, selama khitab tersebut bukan khusus untuk Nabi, nggak ada dalil yang menunjukkan kekhususan untuk Nabi, berarti khitab itu berlaku juga buat umatnya. Itu kaidah. Ini di Al-Quran kan kita ketemu qul ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad. Padahal ayatnya berkaitan dengan hukum misalkan. Padahal ayatnya bisa berlaku buat siapa? Kayak ini la taqulanna li syai'in. Yang diajak bicara sama Allah di sini siapa? Rasulullah SAW. Tapi kalau nggak ada dalil yang menunjukkan itu khusus untuk Nabi, berarti al-asal khitab ini berlaku juga buat umatnya. Selama bisa diterapkan untuk umat. Fahim tum? Jelas? Maka al-ibrah bi umumil lafaz. Yang dijadikan tolak ukur keumuman lafaz tersebut. Lafaznya umum. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa insyaallah. Ini umum, berlaku buat siapapun. La bi khusus sabab. Yang dijadikan tolak ukur bukan khususnya sabab. Walaupun sabab turunnya ayat ini khusus berkaitan dengan Nabi, tapi ayat ini juga berlaku untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini banyak di Al-Qur'an tuh contohnya al-ibrah bi umumil lafaz la bi khusus sabab tuh banyak sekali di Al-Qur'an contohnya. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Kalau kamu lupa mengucapkan insyaallah, واذكر ربك إذا نسيت أن تقول insyaallah. Kalau kamu lupa mengatakan insyaallah, ثم تذكرت, kemudian kamu ingat setelah itu, faqulha, maka katakan insyaallah. Walaupun telat, katakan insyaallah setelah itu, nggak masalah. Kayak kita ketika makan baca bismillah. Habis itu lupa di pertengahan. Di tengah-tengah sunnah nggak baca bismillah tetap? Sunnah. Bismillahi awwaluhu wa akhiruh. Tetap baca. Walaupun lupa, baca. Begitu ingat, baca. Gitu pula insyaallah. Ente janji. Lupa ngomong insyaallah. Tahu-tahu ente ingat. Tetap katakan insya. Wadhkur rabbaka idza nasit. Idza nasita an taqul insyaallah. Tsumma tadhakkarta. Kemudian kamu ingat. Faqulha, katakan. Litabqa nafsuka mustasyiratan 'azamatallah. Supaya jiwamu merasakan azamatullah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa qul asa yahdiyani rabbi li aqraba min hadha rashada. Dan katakan pula la'allallaha asa ay la'allallaha, semoga Allah yuwaffiquni, Allah memberikan aku taufik. Yahdini itu yuwaffiquni wa yursyiduni, dan membimbingku ila ma huwa aslah min amri dini wa dunyaya. Allah akan membimbingku kepada ma huwa aslah, yang lebih baik, min amri dini wa dunyaya, dalam urusan agamaku dan urusan duniaku. Baru datang Khalid? Kemana baru datang? Udah jam 3. Hah? Dia nyari semuanya, nyari kitab 1 jam. Subhanallah. Itu nyari kitab di Beirut, di Libanon. Hah? Nyari kitab 1 jam. Allah yahdi 1 jam. Kef, ente niat ngaji apa enggak? Gum tetap berdiri ente. Jangan
Jangan begitu, la tatasahal bidurus. Ente duduk di sini cuma dua bulan, cuma 20 hari. Ngajinya cuma 15 hari. Terus ente udah datangnya telat. Apa tastafid? Mada tastafid? Mau dapat apa? Udah sedikit telat. Mada tastafid? Apa yang mau ente dapat? La ilaha illallah. La tataakhir, la tataakhir. La tatasahal bidurus. La ilaha illallah. Wa qul asani hadiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada, dan katakan mudah-mudahan la'allallah na'am. Wa labithu fi kafihim 300 sinina wazdadu tis'a. Nah, ini sekarang bicara soal, kan kemarin dibahas apa? Di ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan sinina adada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Sininan adada fadarabna ala adhanihim fil kahfi sininan adada. Di ayat sebelumnya Allah mengatakan demikian. Nah, sekarang nih sininan adada itu diperjelas di ayat berikutnya. Walabithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu tis'a. Ay makathu. Labithu ay makathu. Mereka menetap fil kahfi, di goa tersebut, naimin, dalam keadaan tidur. Berapa lama? 309 sinin. 309 tahun. 309 tahun. Hadza bayanun lima ujmila fi qouli ta'ala sinina adada. Ini adalah penjelasan lima ujmila dari apa-apa yang diglobalkan fi qouli ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala sinina adada. Di sini kan disebut secara global, nggak rinci. Beberapa tahun, nggak disebutkan beberapa tahunnya. Tapi di ayat ini dijelaskan. Ini namanya tafsirul Quran bil Quran. Ayat Quran kadang-kadang dijelaskan dengan ayat Quran yang lainnya. Itu banyak terjadi dalam. Sampai ada ulama yang nulis kitab Adwaul Bayan fi Tafsiril Quran bil Quran. Satu tafsir tuh isinya cuma penjelasan ayat ini dijelaskan pakai ayat yang lain. Ayat ini dijelaskan pakai ayat yang lain. Ada Tafsirul Quran bil Quran. Nah, ini apa namanya? Kenapa kok dikatakan kenapa nggak langsung salatumi'ati sinina wa tis'i sinin. Kenapa Allah mengatakan salatumi'atin sinina wazdadu tis'a, 300 tambah 9? Kenapa seperti itu? Kenapa enggak langsung salatumi'ah wa tis'i sinin? Syuh. Ajib. Di sini enggak dijelaskan. Di dalam tafsir Jalalain, Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Ya. Mahalli ya, dari depan ke tengah Mahalli kalau nggak salah ya, tengah ke belakang baru Suyuti. Jalaluddin dalam tafsir Jalalain disebutkan itu ketika salasmiyah sinin itu tahun berdasarkan tahunnya ahlul kitab. Ahlul kitab pakai tahunnya Masehi atau Hijriah? Masehi. Maka Masehinya 300 tahun. Nah, kalau pakai, sedangkan umat Islam saat itu tahunnya pakai tahun apa? Hijriyah, Qamariyah, belum ada Hijriyah, Qamariyah. Tahunnya Qamari, sebelum Nabi hijrah belum ada Hijriyah. Qamariyah saat itu kan. Sedangkan pakai Qamariyah itu nambah 9 tahun. Di sini maksudnya salasmiyah sinin pakai Masehi. Kalau pakai Hijriyah, tak pakai Qamariyah tambah 9 tahun. Wasdadu. Berarti kalau pakai Qamariyah berapa tahun? 300. Karena setiap 30 tahun itu nambah 1 tahun. Setiap 30 tahun nambah 1 tahun. Berarti kan 90 tahun itu 3 tahun. Ini ke 90 tahun ketemu 3 kali. Berarti 9 tahun. Iya. 6. Ya kurang lebih lah segitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, makanya 300 tahun itu pakai Masehi. Syamsiyah. 9 tahunnya tambahan kalau pakai Qamari. Maka totalnya jadi berapa? 309 tahun. Berarti kalau pakai Masehi berapa tahun? 300 doang. Kalau pakai Qamariyah 309 tahun mereka lamanya di dalam kahfi. Nah, itu penjelasan di tafsir Jalalain. Jadi atafnya itu ataf bayan. Nah, la ilaha illallah. Tapi pada akhirnya Allah mengatakan qulillahu a'lamu bima labithu. Allah yang lebih tahu. Allahu a'lamu, Allah yang lebih tahu
bimuddati lubthihim, dengan tempo berapa lama mereka menetap fil kahfi, ala wajhil yaqin, dalam bentuk yang yakin Allah yang lebih tahu. Lahu ghaibus samawati wal ard, ai huwa ta'ala, Allah ta'ala al-mukhtas, satu-satunya zat yang mengetahui ilmil ghaib. Ilmil ghaib khusus hanya milik Allah. Maka saat ini waqad akhbaraka bil khabaril qati', Allah Ta'ala telah memberikanmu informasi tadi itu 309 tahun, 300 tahun plus 9. Allah Ta'ala waqad akhbaraka, sekarang Allah udah ngabarin kamu bil khabaril qati', dengan informasi yang qati', yang tak terbantahkan, an amrihim, tentang perkara mereka ashabul kahfi. Siapa yang memberi kabar tersebut? Fa'ilnya al-hakimul khabir. Nah, zat yang maha mengetahui. Khabir. Allah Subhanahu, itu fa'ilnya akhbaraka. Allah udah ngasih tahu sekarang. Maka absir bihi wa asmi'. La. Itu absir bihi wa asmi' sighat mubalaghah, af'il bihi, asghir bihi. Ai ma absarahu bi kulli mawjud. Alangkah mengetahuinya Allah. Absir bihi wa asmi' itu Allah maksudnya. Ai ma absarahu bi kulli mawjud. Alangkah mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala dengan segala sesuatu yang ada. Wa ma asma'ahu li kulli masmu'. Alangkah melihatnya Allah dengan segala sesuatu yang ada, dari itu ma absarahu. Wa ma asma'ahu, dan alangkah mendengarnya Allah li kulli masmu', terhadap sesuatu yang terdengar. Alangkah melihatnya Allah, alangkah mendengarnya Allah. Yudrikul khafiyat kama yudrikul jaliyat. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang samar, hal-hal yang samar, kama yudrikul jaliyat, sebagaimana Allah mengetahui hal-hal yang jelas, yang nampak. Ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yusyriku fi hukmihi ahada. Ai laisa lil khalqi, makhluk-makhluk Allah itu laisa lil khalqi, mereka tidak punya apa? Nasirun, tidak punya pembela, wala mu'inun, tidak punya penolong, ghairuhu, selain Allah Subhanahu wa taala, ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala, ghairahu, selain Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku fi hukmihi ahada, ai laisa lahu syarikun, tidak ada sekutu bagi Allah. Wala mathilun, tidak ada yang serupa bagi Allah. Wala nadhirun, tidak ada yang serupa juga bagi Allah. Wala yagbal fi qadha'ihi wa hukmihi ahadan, dan Allah enggak terima di dalam ketetapannya, qadha'ihi wa hukmihi, di dalam hukumnya, ahadan, enggak terima siapapun untuk jadi sekutu. Kenapa? Li'annahu al-ghani wa 'amma siwah, karena Allah Maha Kaya, enggak butuh. Allah ghani, tidak butuh, 'amma siwah, terhadap selain Allah. Sampai sini jelas atau tidak? Fahimtum? Insya, baru kita lanjut ke ayat berikutnya. Sebelum kita lanjut ke ayat berikutnya, Anda mau kita sama-sama baca dari awal surat Kahfi itu. Lihat di atas tuh. Di atas kita baca, sambil diingat-ingat maknanya. Sambil dibaca, sambil dicantolin makna yang udah pernah kita pelajarin. Sambil diingat-ingat apa yang ente ingat, makna yang daripada ayat-ayat tersebut, sambil dibaca. Ya, salah satu baca, siapa yang mau mimpin? Salah satu? Nah, taib aja, kita sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Ini permulaan kisah Ashabul Kahfi. Tadi kan tentang Al-Quran diturunkan, Al-Quran itu lurus, kemudian Al-Quran itu membawa kabar gembira untuk orang-orang
Firman Al-Quran bahwa peringatan adzab ba'san syadid dan adzaban syadid untuk orang-orang kafir yang menyekutukan Allah. Kemudian kalau ente udah dakwahin mereka tetap nggak mau dengar, fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim. Nggak usah terlalu dianggap. Jangan sampai kamu membinasakan dirimu karena mereka nggak mau beriman. Nggak usah. Biarkan saja, serahkan kepada Allah. Yang penting udah kita ajak, yang penting udah diajak. Dan seterusnya. Ini mulai Ashabul Kahfi. Am hasibta anna ashabal kahfi warraqim kanu min ayatina ajaba إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نباهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9
Qulillahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard absir bihi wa asmi' ma lahum min dunihi min waliyyin wa la yushriku fi hukmihi ahada. Tadi yang ente bacain sudah paham maknanya? Ketika baca ayat paham? Insya tinggal ente buka lagi tafsirnya, lihat ayatnya lagi, buka lagi tafsirnya, lihat ayatnya lagi, rasakan kelezatannya setelah itu. Insya Allah. La ilaha illallah. Kemudian Ana ngambil 2 jam ini karena Habib Lutfi hari Senin ngambil jam mana gantian tukeran. Ana ngambil 2 jam hari ini. Setelah itu al-munasabah, setelah Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ayat tentang kisah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini apa? Yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah Ashabul Kahfi apa? Ketegaran iman, kekuatan iman, ketegaran, tawakal kepada Allah. Kemudian di ayat-ayat ini juga yang kita bisa ambil pelajaran, jangan sok tahu terhadap apa yang kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu, serahkan kepada Allah. Kemudian jangan seolah-olah kita akan pasti bertemu besok, tapi katakan insya Allah. Tapi di antara yang paling menonjol di antara semua kisah ini penyebabnya apa? Soal ketegaran iman. Bagaimana ketegaran iman Ashabul Kahfi, walaupun diancam mau dibunuh, diancam mau dibantai, tetap dia bertahan. Mengatakan Rabbuna Rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan, lan nad'u min dunihi ilaha laqad qulna idzan. Tetap dia bertahan. Ini soal ketegaran, butuhlah soal patriotisme, ketegaran iman, ketegaran Islam, ketegaran prinsip. Nah, setelah bicara soal Ashabul Kahfi, maka setelah ini Allah akan ceritakan tentang As-Sahibul Jannatain, orang punya 2 kebun. Ini juga bicara soal ketegaran iman, ya, Sahibul Jannatain, kisah Sahibul Jannatain, 2 kebun. Jannah itu artinya apa? Kebun. Nanti jannah di sini bukan diartikan jannah surga, kebun. Nah, nanti akan dibahas insya Allah. Ini bicara soal ketegaran iman juga. Maka satu kisah ini dengan kisah berikutnya nanti saling berkaitan. Apa titik temunya? Sama-sama bicara soal ketegaran iman. Bagaimana seorang yang tetap bangga dengan keimanannya, bertegar dengan keimanannya. Makanya ada kaitan, ada munasabah antara kisah Ashabul Kahfi dengan kisah berikutnya. Nah,